Halo, hmm, Virgo. Wah, Virgo, ya. Halo juga, Crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Virgo. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Oke, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita lihat energi Virgo, orang yang dealing dengan Virgo, siapapun yang berkaitan sama Virgo. Ini energi bulan Juni 2023 ya. Oke, cara. Wah. Ada Gemini. Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Gemini. Wah. Taurus, Capricorn, ya. Oke. Yang kuat Libra, Gemini, Aries ya, sama Leo. Oke. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Ini bisa kamu, tapi bisa juga dia. Bisa vice versa. Jadi kalau ini kamu, bulan Juni 2023 ya. Ini ada hal-hal yang mau kamu manifestasikan. Ada hal-hal mau kamu wujudkan, ya. Kamu mau wujudkan sesuatu, mau mewujudkan impianmu, keinginanmu. Misalnya pengen gitu ya, dapat duit, pengen dapat uang, pengen meningkatkan keuangan, ya. Aku rasa ini bisa di bulan Juni ya, karena memang ada keinginan yang terwujud di bulan Juni. Ya, berapa kalian seimbang sih, stabil keuanganmu, aku rasanya. Oke. Ini bulan Juni ya. Tapi ada hal-hal yang kamu tutup-tutupi, ada yang kamu simpan sendiri, karena kamu ya percaya sama diri sendiri. Tidak percayakah sama orang lain? Atau apa ya? Ada hal-hal yang kamu rasa privacy, ada hal-hal yang kamu rasa private ya. Kayak ya udah, apa yang dirasa hati ini, apa yang dirasa di dalam hati ini, kalau bisa disimpan sendiri, simpan aja sendiri. Nah, beberapa kalian seperti itu di bulan Juni. Oke? Sama kayak gini ya. Sebenarnya kamu tuh punya perasaan untuk seseorang. Kamu menyayanginya, mencintainya. Tapi kamu kayak ya udahlah, tutupi aja. Nggak usah berlebihan terbuka. Buat apa drama-drama cinta? Hidup ini jalani realita, jalani yang nyata-nyata aja. Contohnya butuh duit harus nyari duit, ya. Contohnya pengen hidup seimbang, ya berarti harus seimbang. Seimbangkan logika dan perasaan gitu. Seperti apa ya? Seperti kayak orang yang berusaha independen, berusaha mandiri, berusaha berdiri di kaki sendiri,
Bahkan perasaan sendiri pun ya disimpan sendiri, ya. Kayak gitu. Atau berapa kalian berusaha hidup seimbang ya. Hidup seimbang itu bisa juga ya aku memperlakukan seseorang seperti seseorang memperlakukan aku, ya kan? Ya kalau seseorang baik, ya aku mau aja baik gitu. Tapi kalau sebaliknya gimana? Kamu bertanya-tanya. Kamu sudah tahu jawabannya. Ya kamu udah tahu lah jawabannya. Karena kamu rasakan sendiri di dalam hatimu itu ya. Oke? Jadi kalian ada yang seperti ini juga ya. Ada seseorang mau permainkan kamu. Terus kamu ikuti intuisimu, kamu tahu semua itu ya. Misalnya ada orang drama, manipulasi, mempermainkan, memanfaatkan atau apa ya. Kamu tahu itu permainan. Tapi kamu kayak apa ya? Ya udah, cukup tahu. Simpan sendiri aja. Terus kita lihat gitu permainannya. Apa iya berhasil orang-orang mempermainkan aku? Apa iya orang-orang berhasil manipulasi aku? Ya, seperti itu. Karena kalau orang membuat permainan, kamu sebenarnya bisa aja ikuti permainannya. Tapi buat apa jadi pemain? Lebih bagus jadi pelatih. Kayak gitu. Beberapa kalian ini punya kecerdasan yang tinggi gitu. Ibarat kayak ketika orang licik sama kamu bisa 1000 kali dari itu. Atau ketika seseorang manipulasi kamu bisa lebih dari itu. Nah, ada berapa kalian kayak gitu? Apa ya? Mungkin lebih kayak mencoba realistis gitu. Kalau hidup ini kejam, hidup ini keras, hidup ini ngeri, ya kamu kayak berusaha membangun mental, keberanian supaya tidak disakiti terus, dikecewakan, ya. Itu. Makanya ketika seseorang mempermainkan kamu kayak ya bisa aja kita ikuti permainannya atau kita jadi pelatih lah. Kita latih seseorang itu. Bisa nggak mempermainkan kita, ya? Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, ada Leo, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Yang kuat Leo ya. Terus yang kuat ya. Ada Taurus, Sagittarius ya. Aries, Cancer, Scorpio itu kuat dengan Capricorn ya. Bisa energi aja. Oke. Jadi aku ngelihat seseorang pengen gitu ya. Adalah kelanjutan sama kamu. Ada yang menginginkan kelanjutan hubungan dengan kamu. Kayak maulah menaklukkan kamu lagi. Sebenarnya jauh dalam lubuk hati ada keinginan gitu ya, mau menaklukkan hatimu lagi, mau ambil hatimu lagi. Karena ini ada seseorang menyesali ya yang udah terjadi, bisa juga menyesali perbuatannya. Sebenarnya siapapun yang menyakiti ya, ujung-ujungnya menyesal, sudah sakiti kamu, sudah kecewakan kamu. Karena aku ngerasa ada yang merasa rugi ya, ada yang merasa rugi gitu, kehilangan kamu. Rugilah sia-siakan kamu. Karena kan ya sebenarnya ada seseorang merasa beruntung kenal kamu. Atau minimal ya merasa bahagia lah sama kamu. Karena kamu kan balance gitu ya.
Kamu itu seimbang, memberi dan menerima. Ketika seseorang mau berusaha, ya kamu mau. Ketika seseorang mau berjuang, ya kamu mau. Gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa Virgo begitu. Atau orang yang berkaitan sama Virgo ya. Kayak gitu. Jadi ya, kamu tahulah yang mana energimu. Oke. Terus apa ya? Ini memang ada sih orang yang ya sebenarnya memohon maaf ya atas kesalahannya selama ini, atau entah dia bicarakan atau tidak ya, entah dia diam atau gimana, tapi ada kok rasa-rasa ya maafin saya lah ya, maafkan saya gitu. Terus seseorang ini kehilangan kamu, kayak ada rasa kehilangan ya, kayak udah sulit gitu mentaklukkan kamu. Mungkin kamu tidak selembek yang dulu, kamu tidak sebucin yang dulu ya, tidak mudah dipermainkan seperti dulu. Kayak gitu. Ada yang ngerasa kehilangan ya. Aku pengen deh kamu kayak waktu itu, aku pengen kamu seperti waktu itu, luar biasa, lembek, baik, atau pengen gitu ya, terus-terusan merasakan kebaikanmu, pengen terus-terus manfaatkan kamu. Nah, tapi kan kamu tidak seperti itu ya. Kita tidak bisa dibodohi seperti itu terus. Kita nggak bisa dipermainkan seperti itu terus ya. Kayak gitu. Oke, terus ini ada sebenarnya ya yang menyukai kamu kan, ada yang punya hati gitu sama kamu. Tapi gimana lah, namanya hidup di dunia ya, ada juga yang nggak suka, ada yang nggak senang juga sama kita ya, say. Tapi ya udahlah. Mungkin lebih berhati-hati aja ya, waspada saja. Contohnya gini, kamu bisa merasakan energi negatif seseorang, misalnya seseorang tidak suka atau tidak senang ya, bisa dirasakan, tapi jangan terbawa perasaan ya, nggak usah terlalu dibaperin. Jangan biarkan itu mengganggu kehidupan kamu, jangan biarkan itu mengganggu fokus kamu ya. Gitu juga tentang omongan orang yang dilakukan orang. Ya udah, biarkan. Ya maksudnya apa ya? Ya disaring aja yang pantas dipikirkan, yang enggak gitu ya. Disaring mana omongan positif, omongan negatif, mana energi positif, negatif gitu ya. Disaring yang pantas dipikirkan dengan yang tidak pantas dipikirkan ya. Terus bisa juga seseorang mau kirim energi sama kamu ya, seseorang bisa mengirim energi negatif ke kamu. Ya mengatasinya mungkin banyak berdoa ya, banyak mendekatkan diri sama Tuhan, tingkatkan ibadah. Ya udah, kamu bisa menghalangi itu semua, kamu bisa mengatasi semua energi negatif tidak masuk ke hidupmu. Oke. Nah, beberapa masih butuh healing ya, masih butuh penyembuhan, masih butuh ketenangan, kedamaian, masih butuh waktu untuk percaya sama orang. Kayak gitu ya, butuh proses lah, semua ada prosesnya ya. Tapi aku ngerasa kamu akan kembali lagi ke hakikatmu yang sejati ya. Kamu akan kembali lagi ke sifat aslimu. Kayak misalnya kamu tuh memang orang baik, memang penyayang, ya kamu akan tetap kayak gitu. Ujung-ujungnya tetap mau jadi orang baik, tetap mau penyayang, tetap bisa kasihan sama orang ya. Gitu.
Oke, ini berapa kalian disarankan banyak ibadah ya, banyak berdoa. Karena hidup ini ada aja ya drama-dramanya. Ada aja energi-energi negatifnya. Jadi banyak berdoa. Terutama ketika kamu rasa dirimu tidak baik-baik aja. Kamu rasa ya energimu kayak terasa aneh. Ya kamu berdoa supaya stabil energimu. Oke. Nih, beberapa butuh istirahat. Kalian diingatkan jaga kesehatan ya. Ini beberapa Virgo rentan sakit ya. Rentan sakit gitu kita bulan Juni. Beberapa nih bisa sakit kepala sama sakit perut ya. Terutama bagian perut ini harus dijaga ya. Harus dijaga di bagian perut. Jangan sakit perut. Jangan sampai sakit di bagian perut, asam lambung, atau pencernaan tidak lancar ya. Itu bisa juga loh bermula dari pikiran, dari energi ya. Jadi stabilkanlah dirimu, tenang, relax ya. Atau nggak usah mikirin semuanya. Ya, jangan semua dipikirkan. Sampai kamu mikirin semua orang, ya kali gitu kan. Jangan pikirkan semua orang ya. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Oke, kerjaan ya. Yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Terima kasih. Cara. Wah. Untuk yang dikerjakan, untuk yang diusahakan bulan Juni 2023 ya, Virgo. Mungkin kamu butuh waktu untuk belajar. Mungkin butuh waktu untuk mempelajari, atau ada yang harus diperhatikan gitu ya. Ada yang harus direnungi, aku rasanya. Misalnya kayak yang dikerjakan ini ya, yang diusahakan ini, apa butuh lembaran baru ya? Apa butuh metode yang baru? Apa butuh cara yang baru? Atau butuh situasi yang baru ya, supaya lebih baik ke depannya? Nah, kalau kamu rasa perlu hal seperti itu, ya udah, nggak apa-apa. Oke? Gunakan intuisimu ya, gunakan kata hatimu. Jangan denial perasaan sendiri. Jangan tolak apa yang dikatakan di hati ya. Ingatlah bahwa ya boleh-boleh aja realistis ya. Boleh jalani hidup ini sesuai realita. Misalnya aku tuh maunya kerja itu begini, begitu. Ya supaya hasilnya begini, hasilnya begitu. Nah, itu menurut logikamu, menurut pikiranmu atau realistisnya kamu itu ya. Tapi coba dengar hati nuranimu. Coba kamu dengar kata hatimu. Apa kamu bahagia dengan semua itu? Jadi ya, kembali lagi ke diri sendiri ya. Apa sih yang harus direnungi, harus dipelajari, supaya bisa mengambil langkah, mengambil tindakan, mengambil keputusan. Sebenarnya mengerjakan sesuatu itu apa sih tujuan aku ya? Tujuan aku kebahagiaan atau keuntungan? Tujuan aku itu sesuai logika atau sesuai perasaan? Ya, seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa, seimbang aja. Pikirkan soal logika, ya sesuai perasaan juga. Ya, tapi semua harus seimbang. Cuma aku ngerasa kembali lagi tentang hati atau perasaan. Itu energinya selalu lebih tinggi. Vibrasi soal perasaan itu selalu lebih besar. Ya, makanya energi perasaan, hati, cinta itu sangat besar sebenarnya energinya. So, lebih kayak ya lihatlah bagaimana yang kamu rasakan.
memang soal yang dikerjakan ya, itu paling penting, itu harus nyaman, harus bahagia. Bagaimana supaya kamu bekerja sepenuh hati, supaya semua terrealisasi nanti ya. Oke. Sekarang keuangan ya, finansial. Nah, wah. Kamu sebenarnya ada aja rezekimu ini, tapi kamu harus berhati-hati. Ya, aku lihat seperti itu. Harus berhati-hati ya. Ada yang perlu diwaspadai. Ada yang harus diwaspadai ya. Nah, sebenarnya tentang kehidupan, tentang keuangan ya, itu kan bisa berubah-ubah ya. Misalnya kayak kamu nih bisa di suatu momen akan dapat rezeki, di suatu momen akan meningkat keuangan ya. Ada di suatu saat nanti bisa dapat keuangan yang meningkat lah di bulan Juni ya. Cuma ada juga masanya tiba-tiba loss aja. Tiba-tiba kayak ya berkurang aja keuangan gitu. Entah karena dirimu sendiri, entah karena orang lain, entah karena ada kejadian tidak terduga, entah karena keluarga, teman, entah karena mereka mungkin bisa mempengaruhi keuanganmu. Makanya harus waspada, harus hati-hati. Oke? So, aku ngerasa perlahan tapi pasti ya. Perlahan tapi pasti sebenarnya kalau kamu mau mempelajari ya, mau merenungi, ya akhirnya bisa memperbaiki gitu. Bisa memperbaiki lagi keuangan, mungkin lebih kayak ya kedepannya lebih mengatur finansial, lebih belajar lebih baik lagi mengelola uang ya. Dan memang semua itu butuh usaha atau kerja keras ya. Kamu harus bekerja keras lagi untuk meningkatkan keuanganmu nanti. Oke? Sampai di sini dulu, Virgo. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.